Sementara itu ratusan mama di Cirebon, Jawa Barat menggeruduk kantor Bank Cirebon. Mama yang juga nasabah ini pemirsa panik uang simpanannya hilang lantaran Bank Cirebon dicabut izinnya. Ratusan emak-emak menggeruduk kantor Bank Cirebon, Jawa Barat setelah Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Bank Cirebon. Para nasabah panik dan berusaha menarik uangnya dari bank tersebut akibat menerima informasi dari media sosial. Mereka meminta kejelasan dan jaminan terhadap uang simpanannya di bank tersebut. Emak-emak yang rata-rata pedagang pasar ini khawatir tabungannya bertahun-tahun hilang tanpa bekas. Kita kaget gitu, sebagai nasabah kaget lah karena uang di sini banyak dan nasabahnya juga banyak. Tanpa informasi dulu. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba karena minggu kemarin saya sudah bayar gitu untuk bulan ini. Tidak ada pengumuman apapun, tidak ada. Ya informasinya cepetan nih diambil. Soalnya udah meledak, kasusnya banyak. Tahu nggak? Nutup terus dari LPK apa? LPS? Bukan dari OJK? OJK-nya udah ditutup. Sementara itu, OJK Cirebon mengimbau para nasabah tetap tenang dan tidak panik karena lembaga penjamin simpanan telah menjamin uang nasabah tidak akan hilang. Sesuai dengan permintaan LPS, OJK melakukan penutupan dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat dan nasabah diharap tenang, tidak perlu panik karena dana simpanan semuanya dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, OJK Cirebon mencabut izin usaha Bank Cirebon setelah LPS memutuskan tidak melakukan penyelamatan terhadap bank daerah tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, rangkaian kereta komuter lain rute Jakarta menuju Bogor mengalami gangguan teknis pada Selasa sore. Ya, insiden ini sempat membuat panik penumpang karena munculnya kepulan asap dari bagian mesin. Kepulan asap muncul saat komuter lain sedang berhenti di Stasiun Universitas Pancasila Jagakarsa, Jakarta Selatan. Seluruh penumpang yang berada di dalam kereta diminta turun demi keamanan. Para penumpang dialihkan ke rangkaian kereta berikutnya. Kepala Stasiun Universitas Pancasila Subeno mengatakan sempat terjadi penumpukan penumpang di area peron. Rangkaian kereta yang bermasalah telah dipindahkan ke depo terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan tak lama kemudian perjalanan KRL lintas Jakarta Bogor kembali normal. Di saat masuk itu di kereta kedua itu mengeluarkan asap. Tindakan kami pertama untuk menyelamatkan ya, untuk penumpang kita turunkan dulu. Setelah itu setelah penumpang diturunkan dan juga tim dari sarana dari KCI sudah datang dan pengecekan. Setelah pengecekan dan dinyatakan aman, dalam arti aman bisa diberangkatkan kembali, itu bukan untuk penumpang ya. Pemirsa, unjuk rasa mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil di Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Ya, mereka menuntut reformasi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan akibat mangkraknya beberapa kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unjuk rasa dari aliansi aktivis dan masyarakat sipil di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Ratusan pengunjuk rasa mendorong dan menendang pagar kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan meski telah dipasang kawat berduri. Ketegangan juga sempat terjadi saat pengunjuk rasa menghalangi pengguna jalan yang melintas. Dalam aksinya, massa menuntut reformasi kejaksaan serta menyoroti 16 kasus dugaan korupsi yang dinilai tidak jelas penanganannya dan belum memiliki kepastian hukum. Bahwasanya reformasi Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini Kejaksaan Sulawesi Selatan, karena hal ini kami kemudian anggap bahwasanya ada beberapa kemudian kasus yang mangkrak di tubuh Sulawesi Selatan. Aksi baru berakhir setelah perwakilan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan keluar dan menemui perwakilan pengunjuk rasa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan.
Bisa rapat tahunan Koperasi Unit Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara berakhir ricuh saat ratusan warga mendesak pengembalian hak kelola lahan plasma. Sementara itu pemirsa, ribuan petani dan buruh rokok lokal Madura menggelar demo karena keberatan kenaikan tarif cukai. Ketegangan tak terhindarkan saat warga desa Maur Baru dan Maur Lama mengamuk karena tidak terima pengelolaan lahan ex-HGU dialihkan kepada 9 koperasi lain yang dinilai tidak memiliki legalitas jelas. Warga menuntut agar pihak perusahaan kembali menyerahkan tata kelola plasma kepada KUD setempat sebagai upaya menjaga hak masyarakat. Sebagai bentuk perlawanan, sekitar 700 warga kini membentuk Forum 2936 untuk memperjuangkan kejelasan status lahan dan mendesak percepatan proses verifikasi oleh perusahaan. Kami meminta untuk lahan ex-HGU ini dikelola kembali oleh KUD Pakar Maur dan tidak dikelola oleh 9 koperasi yang tidak mempunyai legalitas yang jelas. Maka jika permintaan kami ini tidak diindahkan oleh PT Deni Damarker, maka kami akan lakukan aksi demo besar-besaran di PT Deni. Yang buruh, maka kami pastikan bupati bukan bagian dari kami. Sepakat? Maka dengan ini. Sementara itu, ribuan massa dari berbagai wilayah di Madura mendesak pemerintah daerah dan bea cukai memberikan solusi atas tingginya tarif cukai yang terus melonjak. Tingginya beban cukai membuat pabrikan besar kini cenderung beralih ke tembakau impor, sehingga penyerapan tembakau lokal menurun drastis. Selain mengancam pabrikan rokok kecil, massa juga meminta bea cukai mempermudah izin usaha bagi pelaku industri lokal. Terutama tadi sini dengan jumlah ribuan orang, puluhan ribu bahkan, karena mereka memang dari dulu tembakau harganya murah, tapi sejak ada pabrikan lokal itu sangat-sangat tinggi dengan harga yang relatif. Massa juga meminta aparat tidak melakukan penindakan hukum sebelum adanya solusi nyata bagi nasib para petani dan buruh. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa penonaktifan BPJS bagi warga kurang mampu terus menjadi sorotan. Ya, aksi unjuk rasa pun digelar warga di Depok, Jawa Barat menuntut pengaktifan kembali keanggotaan mereka. Sejumlah warga berunjuk rasa di gedung Balai Kota Depok, imbas penonaktifan mendadak peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Massa yang didominasi kalangan orang tua mengeluhkan penonaktifan BPJS Kesehatan yang menyebabkan sebagian anggota keluarga mereka mengalami kendala saat berobat. Wali Kota Depok Sopian menerima warga dan menjelaskan bahwa penonaktifan kepesertaan dibagi dalam 2 program. Pemkot pun akan menanggung biaya warga tak mampu yang tidak terdata di pemerintah pusat. Menyikapi pertama buat mereka yang memang sejatinya tidak punya cukup kemampuan untuk yang tadi sebelumnya penerima manfaat, sekarang tidak lagi tidak penerima manfaat, kita akan tetap mengcover dari pembiayaan pemerintah Kota Depok. Di Bandung, Jawa Barat, seorang anak berusia 3 tahun bernama Afzal yang menderita kanker tidak mendapatkan pelayanan kemoterapi karena status BPJS-nya tiba-tiba nonaktif. Menurut orang tua Afzal, status BPJS sang anak baru aktif sebulan dan kaget setelah dinonaktifkan tanpa pemberitahuan. Dirinya mengaku sangat membutuhkan penerima bantuan iuran atau PBI BPJS untuk pengobatan anaknya. Perasaannya tuh kaget gitu ya, soalnya kan dede tuh masih panjang perjalanannya ya, belum kemo kan tertunda dulu karena operasi lagi gitu ya. Kemoterapi terus radiasi ya masih lama. Sementara di Kota Yogyakarta, 21.000 peserta BPJS keluarga tak mampu dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial. Warga pun ramai-ramai reaktivasi keanggotaan mereka. Proses reaktivasi bisa dilakukan masyarakat dengan 3 cara, yakni melalui aplikasi Jogja Smart Service atau JSS, layanan pesan WhatsApp jaminan kesehatan daerah, serta datang langsung ke Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, komika Panji Pragiwaksono menjalani sidang adat dan budaya Toraja di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ya, Panji didenda membayar 1 ekor babi dan 5 ekor ayam dengan bulu yang berbeda.
Dalam sidang adat Toraja, para tokoh adat, pemangku adat, serta 32 perwakilan wilayah adat sepakat sanksi yang dijatuhkan ke Panji adalah bentuk pertanggungjawaban atas pernyataannya yang dinilai melukai nilai dan martabat budaya suku Toraja. Denda adat yang dikenakan ke Panji berupa 1 ekor babi dan 5 ekor ayam dengan bulu yang berbeda. Sanksi tersebut merupakan simbol pemulihan keseimbangan dan penghormatan terhadap adat istiadat Toraja yang telah dilanggar. Dalam sidang, Panji terbuka menyampaikan permohonan maaf, mengakui bahwa materi yang menyinggung tersebut muncul karena ketidaktahuannya secara mendalam terhadap budaya Toraja. Berdasarkan prosesi tadi adalah dengan tidak lagi menyakiti dan melukai dan mengganggu keharmonisan masyarakat serta alam Toraja. Jadi rasanya itu yang paling penting. Ketika pemberitaan teman-teman naik juga ke media, saya rasa masyarakat juga jadi mengerti betapa indahnya proses budaya di Toraja. Sementara tokoh adat Toraja menyebut sanksi ini merupakan upaya menjaga marwah adat Toraja. Panji telah menjelaskan bahwa semua itu dia tidak ketahui. Dan oleh sebab itu kita masyarakat Toraja juga kita harus sadar dan harus mengerti apa yang dilakukan Panji, dan saatnya sekarang sudah datang berterima kasih dan minta maaf kepada kita. Para tokoh adat Toraja berharap kasus ini jadi pembelajaran bersama bahwa kebebasan tetap memiliki batas, terutama ketika menyangkut kehormatan adat dan suku di Indonesia. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa iNews melaporkan. Bisa ratusan warga desa Sage dan desa Kia menduduki dan memblokade aktivitas tambang nikel di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Ya, aksi warga itu merupakan buntut kekecewaan lantaran perusahaan tidak menepati kesepakatan. Aktivitas perusahaan tambang nikel PT Mining Abadi Indonesia digeruduk warga desa Sagea dan desa Kia, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Masa aksi yang didominasi ibu-ibu ini menagih janji atau kesepakatan yang sudah dibuat. Tidak mungkin dia begitu, tidak mungkin dia bikin pertemuan di pusat terus. Masa menduduki dan memblokade seluruh kegiatan perusahaan tambang, terutama aktivitas pembuatan ore nikel ke kapal. Aksi warga dua desa ini dikawal ketat aparat kepolisian. Aksi warga ini dipicu lantaran pihak perusahaan PT Mining Abadi Indonesia hingga kini belum juga menepati janji kesepakatan. Sudah 5 kali dijanji, terpenuhi. Terpenuhi, Pak. Kalau penuhi berarti kita taruh di sini. Kalau penuhi berarti ibu-ibu taruh di sini. Haknya apa ini, Ibu? Haknya cuma pemuatan. Oh, pemuatan. Pemuatan 1 kakak 350. Itu yang kita tuntut karena perjanjian dari Shanghai. Sementara itu, upaya pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berupaya menengahi kedua pihak dan segera menyelesaikan masalah, sedangkan masyarakat bersikeras dengan kesepakatan awal. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto berencana membangun gedung 40 lantai untuk MUI di sekitaran Bundaran HI. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di iNews Today.